Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsi. Alhamdulillah ya, di kesempatan yang baik ini kita masih bisa berjumpa ya. Mudah-mudahan ya, ini adalah hari ke-22 ya, 22 Ramadan. Mudah-mudahan sampai 30 hari di bulan puasa ini kita bisa menjalankan puasa dengan full ya, dengan penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita, puasa kita, tarawih kita, tadarus kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya pada kesempatan ini saya kan memiliki waktu ya, daripada saya udah mengerjakan segala sesuatu ya, saya memiliki waktu dan saya ingin mengisi waktu ini dengan seefisien mungkin. Kadang-kadang saya merasa apa ya yang akan saya utarakan temanya, tetapi ya ketika saya baca Google atau baca buku, banyak sekali ide-ide yang akan saya tuangkan di sini. Salah satunya adalah ada dua fenomena di 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari pertama bulan, 10 hari pertama adalah berkah, 10 hari kedua adalah rahmat, dan 10 hari ketiga adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dua fenomena di 10 hari terakhir. Apa itu? Kita bahas ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari sini. Yang pertama, 10 hari terakhir. Fenomena yang pertama, masjid dan musola berkurang jamaahnya. Ini menjadi pertanyaan besar ya bagi kita. Kenapa jamaahnya berkurang? Apa yang membuat mereka itu surut ya semangatnya? Mungkin dalam hal ini bukan surut semangat, tetap semangat beribadah puasa. Saya yakin mereka juga anak-anak muda. Biasanya kan anak muda yang memenuhi masjid dan musola ya. Mereka juga masih antusias untuk berpuasa. Tetapi mungkin ada yang mereka itu lebih fokus ke yang lain. Ya kita berbaik sangka saja. Fenomena pertama yaitu perhatian mereka lebih kepada kebutuhan jasmani. Iya kan? Pada kebutuhan jasmani. Jadi mulai dari ibu-ibu atau bapak-bapak juga iya. Ada yang fokus kepada belanja ya. Belanja memenuhi kebutuhan rumah, beli kue, beli pakaian, kemudian memperbaiki rumah, ngecat rumah dan lain sebagainya. Interior dan eksteriornya diperbaiki supaya cantik lah ketika bulan Ramadan, ketika Lebaran. Nah, fenomena-fenomena seperti ini jangan sampai membuat kita ya, khususnya ibu-ibu, jangan sampai lupa diri. Kadang-kadang kan begitu ya, ibu-ibu itu lebih banyak belanja itu berdasarkan keinginan daripada berdasarkan kebutuhan. Ya kalau dipikir-pikir ya, kalau misalkan saya kan juga seorang ibu, kalau misalkan kita ngalur hawa nafsu ya, bahasa Sundanya mah ngalur keinginan, pasti banyak keinginan. Pingin beli A, pingin beli B, pingin beli C, pingin beli D, pingin beli segala hal. Tetapi ya yang harus kita perhatikan bahwa kita juga ada kehidupan lain setelah bulan puasa ya, ada kehidupan lain. Jadi artinya kita harus skala prioritas dalam membelanjakan uang kita. Jadi mana yang terpenting dan mana yang tidak penting. Skip yang tidak penting. Katanya, ini kan momen lebaran Bu, masa momen lebaran kita harus berhemat-hemat. Ini bukan masalah hemat tidaknya, bukan masalah lebaran atau tidaknya, tetapi yang penting ekonomi kita, pendapatan kita itu aman. Kalau misalkan ketika lebaran pos-pos keuangan kita sudah aman, itu nggak masalah. Mau belanja apa aja nggak masalah. Yang penting udah ada pos-posnya. Dan yang lebih penting adalah suami mendukung.
Kalau istri pingin beli ini, sementara suami tidak dukung, merenggut, diam aja, lah itu kan juga masalah, ya kan? Jadi harusnya kita ya sebagai ibu-ibu smart, pintar, cerdas dalam mengatur keuangan. Mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Yang lakukan adalah kebutuhan, yang keinginan skip dulu. Tetapi bagi ibu-ibu yang budgetnya berlebih ya, yang mampu secara ekonomi, itu silahkan saja ya. Membahagiakan keluarga kan juga ibadah, ya kan? Kemudian ya fenomena yang kedua, 10 hari terakhir ini adalah malam turunnya Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, di mana 10 hari terakhir ini ya, malam Lailatul Qadar itu adalah malam turunnya Al-Quran ke bumi. Kemudian ya malaikat pun turun membawa barokah dan membawa kedamaian. Kita berlomba-lomba beribadah mencari malam Lailatul Qadar. Kadang ada yang mikir begini, Lailatul Qadar itu turunnya tanggal ganjil 21 atau 23 atau 25 atau 27 dan sebagainya. Daripada kita spekulasi per tanggal ganjil, lebih baik dari awal kita terus melakukan sholat malam, ya kan? Jadi nggak ada salahnya lah kita sholat malam dari jam 2 atau jam 3 kita sholat malam terus sampai terakhir, karena kita tidak tahu turunnya Al-Quran, nuzul Lailatul Qadar. Orang yang dapat Lailatul Qadar katanya ibadahnya setara dengan 83 tahun lebih. Itu luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Dan menurut Ustadz ya yang saya dengarkan ceramahnya, ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah ketika setelah bulan puasa, orang itu karakternya, kemudian akhlaknya, ibadahnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itu adalah ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, malam-malam Lailatul Qadar ini mestinya dipenuhi dengan fokus kita hanya kepada Tuhan saja. Fokus kita hanya kepada Tuhan saja. Dengan iktikaf di masjid, mungkin ya bagi bapak-bapak ya, kemudian ibu-ibunya juga nggak ada salahnya di rumah juga porsi ibadahnya ditambah ya, porsi ibadahnya ditambah. Boleh bermedia sosial, tetapi jangan sampai merenggut waktu ibadah kita. Jadi untuk bermedia sosial ya ada waktu khusus, jangan sampai menguras waktu kita hanya untuk bermain gadget. Jadi ini adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan. Jadi kalau misalkan kita lengah ya, eman-eman sekali, mungkin tahun depan kita gak akan ketemu lagi dengan bulan yang penuh dengan keberkahan. Iya kan? Maka dari itu mari kita semua, ya, teman-teman saya semua, subscriber saya semua, mari kita sama-sama memperbaiki diri, sama-sama. Kalau yang laki silahkan iktikaf di masjid, kalau yang perempuan di rumah pun juga bisa porsi ibadahnya ditambah. Mari kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya. Terima kasih yang sudah melihat video RN Sunasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.